Ya, teman-teman, kita akan bahas emiten bagian ke-20. Tapi sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang selama ini memberikan like, nge-share, serta memberikan subscribe juga, terima kasih. Terus yang telah mensupport dalam bentuk super thanks ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Dan kepada yang telah menggunakan saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi doa itu kepada teman-teman dan keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman yang sedang berliburan dan yang tidak liburan juga, santai saja di rumah teman-teman. Siapkan kopinya, teman-teman siapkan cemilannya, kumpul bersama keluarga. Oke, kita berupaya untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman ya. Baik, sebelumnya perhatikan dulu teman-teman emiten-emiten yang sudah dibahas dari mulai nomor 1 ya. Nomor 1 tanggal 24, silahkan teman-teman periksa dulu apakah emiten-emiten tersebut yang mau dikomentarkan itu sudah dibahas atau tidak ya. Silahkan teman-teman dilihat-lihat dulu ya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya. Ada emiten apa selanjutnya setelah ini? Tunggu sebentar ya. Ada LPKR teman-teman ya. Kita yang pertama LPKR ya. Kita ketik LPKR. Ini tadi sebenarnya sudah di ini apa teman-teman, sudah direkam, cuman tiba-tiba ngeblank aja teman-teman ya rekamannya. Jadi saya siaran ulang nih teman-teman ya. Ini direkam kembali gitu ya. Baik, untuk LPKR kalau perhatikan teman-teman ini dalam keadaan ke bawah, cuman lagi ada tekanan dari arah bawah juga ya. Hati-hati area di angka 88 sama di angka 86-nya itu area penurunannya. Tetapi walaupun ada tekanan dari bawah dan masih menuju ke bawah, perhatikan ini bandar poren yang biru teman-teman, perhatikan ya terus di atas. Adapun ada pembuangan wajar teman-teman ya, ini ada pembuangan wajar, mereka juga butuh take profit. Ketika dia turun tetap diambil, ketika naik juga harga di sini tetap diambil. Tetapi pas harga puncak di sini dia sudah mulai menemukan average-nya, maka dia sudah ada pembuangan dikit wajar. Tetapi pas terakhirnya dia pengambilan. Dari segi pengambilan bandar poren lebih banyak pengambilannya dibanding dengan bandar lokal. Bandar lokal cenderung ngambil. Ada pengambilan, ada pembuangan, di area sini ada pembuangan teman-teman ya, ketika dia turunnya ada pembuangan, tetapi ada pengambilan lagi, terus ada pembuangan lagi, cenderung dia mengikuti candlenya. Terus hati-hati aja mungkin area-area yang tadi saya sebutkan dan yang terbawahnya akan di 75. Nah, untuk LPKR kita cek untuk kondisi dan posisi teman-teman. Penting teman-teman itu posisi itu dalam keadaan apa atau bagaimana. Kita lihat 10 tahun dalam keadaan downtrend, tetapi ketika downtrend sudah menemukan titik terendahnya ya di angka berapa ini, sekitar 50-an ya. Sekarang lagi di up ke atas tapi lagi dikoreksiin agak panjang dikit ya di sini, dari mulai tanggal 21 kan dikoreksiin agak panjang dikit. Nah, mudah-mudahan kalau dia tidak jeblos area 86-nya, cenderung dia up ya. Mungkin melewati 97 bahkan tembus ke harga targetnya ya di sini teman-teman. Mungkin dia akan cenderung naik lagi ke atas karena si bandar poren sudah akumulasi terus. Dan terakhir juga si bandar poren akumulasi ya. Kita cek untuk poren akumulasi, siapa yang akumulasi tanggal 24. Si TP akumulasi 29.000 lot, tapi broker-broker kerennya sudah malahan keluar ya. Mungkin ketika dia si 29 ini ngambil, mungkin sudah ngambil sono katanya, nggak apa-apa diambil aja. Saya akan jualan dikit, nanti kita bareng-bareng untuk memaaf harga, mungkin seperti itu ya. Dan nama juga istilah analisa teman-teman, bebas teman-teman ya untuk melakukan pandangan seperti itu, karena terbukti seperti itu kan. Si BKZPCC akan ngejual tapi si TP ngambil gitu kan. Apakah ini diizinkan? Besok kita lihat. Kalau si TP ini diizinkan berarti dia terus akumulasi tanpa ada pembuangan. Tetapi kalau si TP ini tidak diizinkan untuk ikut serta dalam poren, biasanya langsung keluar teman-teman ya. Besoknya langsung keluar biasanya. Maka perlihatkan besok secara broker summary-nya bagaimana. Smart Money sudah mulai bagus secara syarat sih, harusnya ini sudah memenuhi syarat untuk di up teman-teman, karena ketika kenaikan di sini ya, di sini nih tidak ada pengempesan. Nah, pengempesannya sedikit. Artinya ini tidak mau dijual di harga sini Smart Money. Cenderung dia terus ngambil lagi. Jadi bandar lokal, bandar poren sudah akumulasi sejak low, Smart Money sudah mulai ada. Kemungkinan di atasnya ada target ke angka 110 aja dulu teman-teman untuk LPKR ini ya. Target utama ada di angka 156 ya. Jadi ini dalam posisi downtrend, tetapi sudah mulai di up dikit-dikit. Mudah-mudahan jangan tinggi-tinggi target sementaranya. Di 265 aja sudah mulai bagus ya, ataupun di angka 176 itu belum bagus. Saya aja mengarahkan ke angka 154 untuk LPKR ini ya. Oke, untuk LPKR bagus ya. Pungutan bandar porennya bagus. Si bandar lokal juga belum terlalu jualan terlalu banyak, dia cenderung ngambil ya. Kalau kita satuin cenderung ngambil ya.
dan smart money sudah mulai ada. Harusnya secara teori harusnya di up kembali teman-teman. Lanjut, setelah LPKR kita ada Hexa. Hexindo di Adi Perkasa. Nah, Hexa dalam posisi dia sideway. Nah, dalam posisi sideway dia sideway mana teman-teman ya? Kita lihat dulu di sini posisinya. Jadi walaupun lagi sideway tapi kita lihatnya secara keseluruhan dulu ya. Nah, Hexa itu sideway-nya sideway atas teman-teman. Artinya di harga mahal, dia 10 tahunan itu harga mahal. Jadi cenderung dia dijual di harga di atas harga tengah ya. Nah, ini kecenderungannya kemarin ketika di sideway-kan langsung di up di 5.200, di up sampai ke angka 6.800-an ya. Mudah-mudahan sini diturunin tensinya dikit, walaupun turun mungkin bisa ke harga tengahnya di angka 4.300 ya. Nah, kita akan lihat nih ya dia posisinya seperti apa. Nah, kita lihat 3 tahunan dalam posisi apakah dia uptrend atau tidak. Ya, dia dalam posisi uptrend. Garis istilahnya step 1, step 2, step 3. Mudah-mudahan di step 3 nya tidak luntur dan tidak ke bawah. Andai kan step 3-nya luntur di area sini teman-teman di angka 4.700 bisa ke bawah lagi. Malahan menembus angka 4.500 fix dia mau ke bawah ya, ke angka 4.450-an. Tetapi kalau dia sudah melewati angka 5.050 bahkan sampai targetnya di angka 5.200, ini tanggal 29 teman ya. Tadi saya rekam tetapi rekamannya blank, saya rekam ulang. Nah, ini bisa menembus ke sini teman-teman ya, ke 5.200 fix dia mau ke atas ya. Pungutan bagaimana? Pungutan sementara ini teman-teman, makanya kekhawatiran ke bawahnya ada. Kenapa? Si bandar lokal terus jualan ya. Tetapi si bandar forex cenderung ada pengambilannya. Pengambilan keluar ngambil. Tapi terakhir si bandar forex ngambil dari tanggal 10 Januari ya. Nah, kita lihat 10 Januari teman-teman ya. Ada CNI KKGR tapi cenderung si bandar si forexnya tidak terlalu menarik teman-teman ketimbang BK, RX mungkin kalau enggak CC sudah masuk sih gitu ya. Cuman ini tidak terlalu menarik untuk pungutan dari bandar lokal bandar forexnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan gitu kan. Tetapi ada kabar bagusnya lagi, smart money sudah mulai masuk. Lihat nih, smart money sudah mulai tebal, artinya di sideway-kannya ini smart money sudah mulai masuk ya. Kita cek untuk smart money-nya biasa dari kalangan retail teman-teman. Kita cek retailnya retail bagus atau tidak tanggal 19 Desember. Nah, ini menjadi acuan juga teman-teman ya. Kenapa antara bandar lokal, forex dan smart money itu harus ada. Di sini ada PD, CC, YPAG, CPMG, tapi di sini lokal lah yang menguasai. Nah, mudah-mudahan si lokal ini bagian dari smart money. Kenapa smart money? Karena mereka itu adalah fund manager, modalnya besar atas nama institusi, biasa masuk ke smart money. Jadi mereka punya lawan yang seimbang lah gitu ya. Nah, sementara jadi Hexa itu isiannya adalah bandar forex cenderung akumulasi, tapi forexnya tidak forex yang lumayan dikenal sebagai tukang maaf harga gitu kan, hanya forex biasa aja. Terus smart money sudah mulai masuk dari kalangan retailnya, artinya smart money itu sudah mulai masuk di kalangan retail, masuk ke bagian smart money-nya gitu ya. Artinya sudah dikumpul ada lawan yang sepadan, tapi bandar lokal lagi cenderung distribusi dulu. Dan secara TA ini MA10-nya sudah mulai dikit-dikit si MA10 di bawah candle. Pertanda ke atas ada biasa seperti itu teman-teman ya. Perhatikan nanti teman MA10. Tapi hati-hati di area 4.700. Ini ada area gap yang harus dikunjungin dulu ya, menjadi PR juga sama, ada PR juga di angka 4.500. Apabila dia lewat 5.040-an, bisa ke atas ke angka 5.200 fix dia mau ke atas lagi teman-teman. Mungkin kenaikannya jangan jauh-jauh ya teman-teman, di sini aja lah 6.000 atau enggak di angka 5.900 juga sudah cukup teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bersabar lebih dikit ya bisa ke angka 7.400-an teman-teman untuk Hexa ini. Karena ini harga wajar kuartal 2 nya belum dihitung teman, kuartal 1 aja baru 5.700 ya. Jadi target ke angka 5.200 sangat memungkinkan. Oke, Hexa seperti itu. Lanjut ada WGSH ya. WGSH. Nah, WGSH ada pertanyaan enggak? Oh, ternyata WGSH itu ada pertanyaan bisa up ke 100. Nah, bisa up ke 100 di mana? Dikit lagi teman-teman, 100 ini 96 tinggal 4 poin lagi. Ada cumannya, perhatikan area gapnya ya, 93, hati-hati ke area situ, untuk hati-hati aja. Tapi ketika MA10 lagi menuju ke atas, jangan abaikan dulu untuk nanti penurunannya aja. Untuk saya aja target ke angka 102. Perhatikan di sini teman-teman, ada si kepala merah yang si leher panjang. Nah, ini adalah area targetnya teman-teman ya untuk si
WGSH ini ya, bisa ke situ. Tapi tetap harus hati-hati ya. Bandar bagaimana? Bandar lokal terus ngambil. Ini cenderung bandar lokal yang nguasain. Smart Money sudah mulai ada kembali sempat jualan di sini, ada sini ini 2 hari ini. Dan juga sempat ada ngambil lagi. Artinya si bandar foreign tidak masuk, tapi si bandar lokal yang nguasain emiten WGSH ini ya. Smart Money sudah mulai ada. Biasanya kalau Smart Money sudah mulai tinggi ada penaikan. Perhatikan Smart Money tinggi naik. Nah, kalau di sini Smart Money kalah teman-teman ya, brand ke bawah kan. Tapi dia dendam di sini ya. Dia masuk lagi, agak cuan dikit kan. Dia masuk lagi area sini, ada cuan dikit. Nah, lumayan teman-teman ya, mereka juga kalau modalnya besar juga gitu kan. Oke teman-teman, untuk WGSH target itu ke 100 bisa teman-teman. Saya aja mandalkan ke angka ini udah saya tulis tadi ya, di angka 110 teman-teman. Di situ ada gap dan kepala merah teman-teman di sini ini. 110-nya kita cek deh apa gap apa kepala merah. Si kepala merah teman-teman untuk si targetnya. Target saya itu ke angka 110 teman-teman untuk WGSH. Jadi bukan hanya 100 tapi 110 karena di sini juga ada. Tapi teman-teman kalau mau ke 100 ya bisa aja teman, karena EMA sebelumnya lagi menuju ke atas dan ini cenderung sudah mulai melewati, karena di sini agak susah juga gitu kan. Tapi untuk kenaikannya dorongannya sudah ada, bandar lokal juga sudah mau akumulasi. Harus secara harusnya bisa di up. Oke, WGSH seperti itu. Langsung ada BSBK. BSBK adalah emiten yang sebenarnya ini target yang kedua teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan BSBK, saya itu sudah pernah menargetkan ke angka sekitar 90-an gitu ya. Nah, ini adalah BSBK. Kita cari kronologis, kita itu dulu deh, cerita dulu. Yang ini dulu cerita dulu nih. Nah, ini adalah emiten yang lagi dibiarkan dulu sama bandar lokal sama bandar foreign. Perhatikan bandar lokal dan foreign. Lokal dulu, lokal cenderung lulus, artinya hanya menahan aja. Foreign juga cenderung menahan aja, tidak memaksakan diri untuk ngambil. Kenapa? Karena dia sudah mulai kosong, tidak ada transaksi. Tapi untuk bandar lokal cenderung nahan aja. Nah, si bandar lokal cenderung nahan, jadi tidak melakukan aksi. Tetapi ada tapinya. Perhatikan Smart Money. Smart Money kita gedein dikit. Perhatikan Smart Money sudah mulai ngumpul banyak. Artinya apa? Artinya Smart Money sudah mulai berkumpul. Biasanya fund manager, terus atas nama institusi sudah pada ngumpul di sini. Nah, Smart Money itu biasanya dari golongan retail, teman-teman. Brokernya broker retail ya. Kalau retail biasa kan seperti saya, teman-teman mungkin ya, yang modalnya juga 1 miliar aja masih dianggap retail teman-teman ya. Kalau jadi fund manager yang minimal modalnya 100 miliar, 1 triliun, itu sama juga teman-teman. Retail fund manager itu Smart Money itu emang golongan-golongan bermodal besar teman-teman ya. Di akun itu tertera besar teman. Beda dengan kita hanya terbatas 1 miliar atau 2 miliar. Bahkan yang sampai 10 miliar aja dianggap sebagai retail teman-teman ya. Bukan sebagai bank. Ada juga sampai triliun juga dianggap sebagai retail. Karena apa? Tidak ada kemampuan untuk bisa memaaf harga. Salah satu kemampuan retail, salah satu kemampuan Smart Money bandar itu cuma satu teman, mampu memaaf harga teman-teman. Kalau kalangan kita kan tidak bisa memaaf harga gitu, walaupun isinya punya modal 100 triliun teman-teman ya. Kalau tidak bisa memaaf harga ya udah. Aduh, maaf teman-teman ya, agak batuk dikit nih. Nah begitu teman, walaupun teman-teman punya modal 100 triliun, kalau tidak bisa memaaf harga ya dia bukan dari golongan bandar teman-teman ya. Karena bandar itu harus ada kemampuan di mana mereka punya dana besar, mampu untuk mengelola sebuah emiten. Bandar besar itu harus punya barang besar dan berduit banyak, dan satu lagi kemampuan untuk memaaf harga. Jadi kalau teman-teman punya modal besar juga, kalau tidak bisa memaaf harga ya bukan dari golongan bandar teman-teman, hanya retail biasa aja gitu ya. Oke. Jadi BSBK kabar baiknya adalah Smart Money sudah mulai masuk. Biasanya Smart Money itu emang dari golongan retail tapi bermodal besar, dan dia ada kemampuan juga sama seperti bandar untuk bisa memaaf harga. Ini target untuk si BSBK itu di 95 ya teman-teman ya. 95 ya target keduanya. Kenapa? Karena ini sebenarnya target pertama waktu kita bahas di sini teman-teman ya. Di sini sebenarnya sudah tercapai targetnya teman-teman di sini itu ya, waktu saya bicara kepada teman-teman gitu ya. Tapi karena istilahnya ternyata semenjak di sini banyak yang nanyain, ternyata di area sebelahnya ketika itu banyak yang nyangkut juga, maka kita bahas lagi ya. Karena apa? Jadi kadang-kadang kan channel saya itu kan sedikit teman-teman, jadi tidak bisa menjangkau keseluruhan istilahnya pemirsa gitu. Jadi saya bilang tunggu dulu deh teman-teman, ini lagi dilongsorkan dulu gitu, jangan ngambil. Ternyata pada diambil lagi ya, nggak jadi masalah sih teman-teman, itu hak dari prerogatif teman-teman gitu ya. Jadi untuk BSBK teman-teman harap bersabar aja, karena dia itu
memang di 50 teman-teman ya. Kalau saya bilang, oh ini mas channel tentang kesabaran, ya, emang harus begitu teman-teman. Emang technical analysis kalaupun tidak sabar tidak akan berhasil kok. Terus fundamentalis kalau tidak sabar tidak akan berhasil. Maka teknik yang tertinggi itulah sabar teman-teman. Bahkan di scalping aja kalau teman tidak sabar untuk menunggu bagaimana dia turun dulu, turun, masuk, baru teman-teman di up, baru jualan. Kalau yang nggak sabaran turun, cut loss, ya kapan bisa menangnya gitu kan kalau tidak sabar. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi BSBK adalah emiten sebenarnya cenderung ke 50-an. Apakah dia punya sejarah untuk kembali ke atas? Saya pikir jangan berlebihan ke atas dulu teman-teman, karena ini emiten yang pernah di up, belum masuk ke bawahin, cek ya, belum cek ke bawah, artinya sudah dikasih untung duluan baru dilemparkan. Nah, jadi inilah korban-korbannya di sini. Kecuali kalau emiten yang emang dari atas tiba-tiba beng ke bawah, itu cenderung akan di ke atas ini. Kalau ini cenderung nanti saya bilang ketika emiten sudah diberikan kepada market harus menyesuaikan diri dengan LK-nya. LK-nya baik, cenderung si bandar juga mau mengangkat. Tapi kalau emiten yang langsung diturunin ke bawah selama 2-3 tahun, kadang-kadang dia pasti di up kembali. Karena itu adalah sebuah apa namanya ya, kayak sejarah gitulah teman-teman ya. Perhatikan ya tahun 2023 yang belum di up, pasti tahun ketiganya di up teman-teman. Perhatikan papan-papan akselerasi yang contoh ini apa-apa gitu ya, yang sampai ke 6 perak kan, tapi pas akhir tahun perhatikan, boom ya, apapun alasannya teman, apapun alasannya, tapi dia akan kembali lagi ke harga, biasanya kembali ke harga yang ketika dia dilemparkan ya. Kalau ini kembali lagi ke harga gocap, berarti emang cenderung gocapan. Jadi teman-teman kalau yang suka dengan saham gocapan, inilah saatnya teman-teman ya. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi. Saya aja hanya ke angka 95-an untuk si BSBK ini. Dan kabar terakhir itu Smart Money sudah mulai ngambil. Kalau Smart Money sudah ngambil, sudah cukup. Nah, biasanya si bandar lokal atau cenderung dia melakukan hal yaitu memaaf harga dan mereka bisa untuk berjualan. Oke, BSBK seperti itu. Koci, teman-teman, koci. Kita lihat koci. Nah, teman, kalau koci teman-teman emiten yang dilempar, kita lihat ke belakang deh. Perhatikan koci teman-teman, ini lagi diambil juga sama Smart Money. Perhatikan Smart Money sudah mulai ngumpul lagi. Ketika Smart Money ngumpul, besoknya beberapa bulan kemudian langsung di up. Berarti Smart Money sangat berfungsi dengan baik di sini teman-teman ya. Terus bandar lokal juga cenderung ngambil, ada pembuangan tapi dia masih ada di dalam ya. Kita cek dari tanggal 3 Januari. 3 Januari. Desember ini mah bro. Januari. Nah, Januari. Tanggal 3 Januari ya. Di sini bandar lokal ada si MG bagus, CB sama YB. Ini broker bagus teman-teman yang nguasain ya. Nah, ini cenderung bagus teman-teman ya, broker yang begini bagus. Kenapa? Smart Money-nya ngikutin, artinya sesuai dengan harapan saya gitu kan. Wah, Smart Money sudah mulai ngambil nih. Berarti beberapa hari atau beberapa minggu kemudian akan di up dan betul dianggap ke 53. Di up 53 juga di up teman-teman, itu 6% loh. 3 tik itu sekitar 6% sampai 5%, teman-teman bisa untung di 4% ini. Naik ke 53 juga di 52 gitu teman-teman ya, lumayan kan. Ini target saya itu ke angka 53-nya sudah tersentuh aja, tapi belum secara body, artinya masih downtrend. Ini target saya itu ke 61, 69, ada sampai tinggi teman-teman ini. Sampai tinggi nih. Nah, 84. Ini target di sini. Ini baru saya bikin ya 29 nih. Targetnya di sini teman. Kita cek ke belakang teman-teman. Kenapa ini harus di up teman-teman? Kenapa ini harus dikembalikan ke harga ketika listing? Ya. Nah, kalau dari perhatikan teman, ini adalah emiten yang dilemparkan, lempar ya, sampai ke dasarnya ke 50 ya. Dia apalagi tidak kuat kan ke 63, dilempar lagi. Nah, ini adalah emiten tahun berapa ini? Tahun 2023 ya. Ingat ini emiten IPO tahun 2023, 24 tidak diangkat. Mudah-mudahan tahun ketiga dianggap. Kenapa? Karena ini punya PR di atas teman-teman ya. Kita jangan bicarakan dari bandar dulu ya. Kita bicarakan TA dulu nih. Kenapa saya punya keyakinan si Koci ini akan di-up? Perhatikan teman-teman ya. 84 punya gap sangat lebar. Kita lihat ke atas lagi. Ke atas lagi. 135, 13, jangan 135 di sini.
Kita luruskan lagi berapa nih? 135 teman-teman ya. 135 adalah target saya teman-teman untuk si Koci ini. Kenapa? Dia dilemparkan dari sejak IPO teman-teman. Perhatikan, dia lemparkan sejak IPO. Set, kita kecilin. Perhatikan. Kalau teman-teman kecilin hanya segini aja teman-teman tuh, lihat. Nah, sebelah sini ya, kita gedein dikit biar agak merah-merah dikit teman-teman ya. Kita hilangkan dulu ininya. Nah, biar teman-teman tahu tuh. Tuh. Lihat teman-teman ya. Nah, ini adalah emiten yang dilemparkan. Pem ke bawah ke 50 ya. Diangkat tidak kuat. Tapi secara keseluruhan teman-teman ini adalah targetnya 134 135 di sini. Bahkan yang terdekatnya ya di sini di angka 86 teman. Kita tulis target di sini ya biar teman-teman nanti istilahnya kalau bisa ke situ. Nah, teman buka aja video ini ya. Nah, target saya sampai sini. Syaratnya apa? Sabar ya. Secara teknikal ini bisa ke 134 135 dan secara sejarahnya juga setiap IPO atau setiap emiten yang lagi listing ya, dia itu harus dijatuhkan ke bawah, dia harus di-up ke atas lagi ya. Nggak tahu pun seperti itu aja teman-teman ya syaratnya ya untuk Koci ini ya. Oke, jadi ini kemungkinan di-up ke atasnya besar teman-teman untuk si Koci ini. 135 saya tarikan 135 aja ya, jangan tinggi-tinggi karena itu adalah saya sebagai istilah yang sudah beberapa tahun di bursa suka melihat seperti ini. Jadi banyak emiten yang cenderung teman-teman juga khawatir. Kenapa saya mempunyai keyakinan ketika emiten yang di bawah longsor seperti ini maka harus ke sini lagi karena ini adalah hak, jadi masih dalam kekuasaan bandar. Beda dengan emiten yang seperti BSBK, teman. BSBK itu perhatikan BSBK ya. BSBK itu emiten yang di-up dulu teman-teman. Ketika di sini di-up dulu nih, BSBK itu di-up dulu kan. Di-up diturunin kan. Nah, itu BSBK teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Beda kalau Koci itu jadi emiten yang diterjun bebaskan. Nah, artinya di apa namanya diterjunkan baru dikebawahin lagi. Maka target 135 itu tidak muluk-muluk saya teman-teman. Karena masih punya keyakinan saya ke situ. Satu punya keyakinan sebagai si kepala merah, yang kedua emang emiten yang lagi apa namanya lagi didowntrendkan karena sahamnya bukan karena apa-apa gitu kan, hanya karena listingnya aja, cenderung dia akan di-up lagi ke harga dasarnya, yaitu ke harga listingnya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk Koci ya. Ada lagi emiten yang harus dibahas, ada PAMG. PAMG ini lagi posisi psikologisnya teman-teman 52 51 50 51 52 510. Paling tinggi di 56 nanti teman-teman ya. Ini harga wajarnya juga masih ada 182. Artinya lagi dimainin psikologis teman-teman. Permainan psikologis teman-teman itu tidak akan ada batasnya kecuali bandar yang tahu kapan akan di-up-nya. Ya, CPRO sudah diuji dan berhasil. Yang lolos ujiannya pasti berhasil teman-teman ya. Apa itu? Orang-orang yang bersabar teman-teman ya. Retail itu harus bersabar. Bandar lokal, bandar poren juga bersabar. Kenapa? Mereka bersabar kok ngambil teman-teman. Pelan-pelan. Perhatikan di sini pelan-pelan. Poren juga sama pelan-pelan. Masa kita tidak mau mengikuti mereka sedangkan mereka sudah pengalaman di bursa. Kita pengennya sekarang beli besok naik, sekarang beli besok naik. Bagaimana teman-teman kalau orang seperti itu ya tidak akan berhasil kalau teman-teman hanya mengandalkan istilahnya, wah ini mah analisisnya begini. Bandar aja ngambilnya sejak bawah lama. Masa teman-teman tidak mau belajar dari mereka sedangkan mereka yang hobinya itu mengangkat harga dan menurunkan harga gitu kan. Gimana dong teman-teman kalau begitu? Jadi saya pikir gini teman-teman ya. Kenapa setiap video saya mengingatkan ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Teman-teman harus melakukan yang mana planning, saya bilang kan. Ketika teman-teman dibeli, planning ke bawahnya mau ngapain? Mau cut loss, mau sideways, mau cut loss, mau average atau mau dibiarkan. Sampai kapan dibiarkannya teman-teman tentukan sendiri. Ketika di atas masih bingung juga. Ini sudah 10% take profit enggak? Ini udah 20%, udah 100%. Berarti teman-teman sudah 100% juga profit enggak, di take profit enggak, di TP enggak. Masih bingung kan teman-teman aja. Untuk take profit aja enggak tahu di mana gitu batas profitnya. Padahal teman-teman sudah kasih tahu cara take profit, silahkan aja dilihat videonya.
Nanti teman-teman tentukan sendiri gitu. Saya tidak akan mengarahkan teman-teman take profit di harga sekian, enggak gitu. Itu bukan tipe saya, teman-teman. Saya hanya mengandalkan kepada teman-teman, hey, ini batas atasnya untuk apa kenaikannya, hey, ini batas bawahnya. Nah, teman-teman mau melakukan apa gitu. Setelah dikasih tahu batas bawah ada ketika menyentuhnya. Terus isiannya seperti ini, modal ini, PMG ini lagi diisi sama Bana Loka dan Poren. Kenapa katanya lama? Ya bukan urusan saya, itu urusan mereka, teman-teman ya. Yang penting informasi sudah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa si emiten ini lagi diisi sama Bandar Loka dan Poren. Kenapa di 5051 atau 5251? Karena mereka lagi menentukan titik psikologis teman-teman sampai di mana gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, untuk PAMG seperti itu ya. Jadi lagi terus diisi sama Bana Loka dan Poren dan cenderung bagus, teman-teman. Target ke yang terdekatnya di 56, yang agak jauh dikit di tanggal 13 bulan 8 yaitu di angka 75 ya. Dari bulan 8 tambah bayangin aja tahun 2024 kok 25 sih. Kita ganti dulu tanggal, teman-teman. Ya, nah seperti itu teman-teman ya. Itu target yang agak tinggi diikuti 75. Tapi sekarang lagi sideways dan pungutannya lagi bagus. Oke, PAMG bagus ya. MDLN. MDLN lagi bagus teman-teman ya. Perhatikan Bandar Poren ya. Bandar Loka ngambil, keluar dikit ngambil lagi. Bahkan terakhir itu ngambil. Ya, terus-terusan ngambil. Bandar Loka Bandar Poren bagaimana? Ngambil, keluar, ngambil lagi, tapi cenderung dia sideways dan cenderung ngebuang dikit-dikit ya. Tapi yang paling bagus apa? Smart money sudah mulai ada di harga 52, 53, 51 dan 50. Smart money sudah kumpul banyak banget teman-teman, banyak banget. Suatu saat harus di-up. Perhatikan ketika smart money masuk di sini. Bisa ke angka 64. Saya target hanya ke angka 58 aja. Ini sudah saya tulis ya. Kenapa? Karena tadi saya ngerekam dan rekamannya tidak berhasil, maka saya rekam lagi ini ya. Ini target tanggal 29 berarti hari ini ya. Ke angka 58 dulu teman-teman untuk yang terdekatnya. Jauhnya ada di 83, di 93, di 101 teman-teman. Itu targetnya. Kita lihat MDLN seperti apa MDLN. Nah, MDLN adalah emiten yang gocapan, artinya dia sudah menuju gocap dan di up kembali. Jadi targetnya nggak usah tinggi-tinggi teman-teman ya. Ke 63 sudah cukup atau ke 58 juga sudah cukup. Apabila sudah melewati baru kita bicarakan ke arah atasnya. Perhatikan untuk LK-nya untuk MDLN ini teman-teman ya. Oke, MDLN secara pungutan lagi bagus teman-teman ya. Bandar Loka dan Bandar Poren, terus Bandar Lokanya ngambil dan Porennya cenderung dia datar. Terus si Smart Money sudah ngambil hijau royo-royo. Udah keren banget teman-teman ya. Kita cek deh untuk bandarnya dari sini nih kalau mau ya. Dari tanggal 12 November teman-teman kalau mau ya. 12 November kita cek domestik. Si DHZP teman. Ini bukan broker biasa teman-teman. DHZP itu bukan broker biasa. Biasa yang biasa-biasa kan PD, XC gitu, CC gitu. Ini juga ada si CC, cuman ini bukannya si JP sama si DH ini bukan broker biasa. Karena si DH sudah ngambil sangat banyak sekali 2,8 miliar teman-teman. Oke. Sampai di MDLN mungkin teman-teman kita akan sambung lagi ya. Untuk MDL sangat bagus. MA10 juga sudah mulai di bawah candle, cuma belum ngangkang dikit ya. Ngangkang dikit bisa caw teman-teman ini ya. 58 lah, sangat mudah 58 teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke angka berapa ini? Yang saya target tadi itu ke angka 83. Oke teman-teman, untuk hari ini kita sekian dulu dari bagian 20. Kita akan sambung ke bagian 21 dan kita akan cek lagi komentar dari teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ciao.